Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kardawi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, SDN Pondok Kopi 04 Pagi. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500104113. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Khairat, pimpin doa. Dulu kita bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi'islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pamari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Mana Zahra? Sakit ya? Ya. Baik, kalau ada teman kalian sakit, kita doakan semoga teman kalian yang sakit pada hari ini diberikan kesehatan, bisa kembali beraktivitas, kembali sekolah di kelas 6 yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbal. Amin. Baik, Bapak cek kehadiran selanjutnya. Abdisam, Adele, Hadir. Ajeng, Hadir. Akifah Hanza, Hadir. Ancene, Hadir. Anissa, Hadir. Arabel, Hadir. Aira, Hadir. Azra, Hadir. Catherine, Hadir. Martina, Hadir. Fatir, Hadir. Vito, Hadir. Idris, Vivo ya, Vivo Idris, Hafiz, Hadir. Jemima, Keiko, Hadir. Kirana, Hadir. Muhammad Abidan, Hadir. Muhammad Ashraf, Hadir. Muhammad Fahrullah, Hadir. Muhammad Rauhillah. Sakit Pak. Sakit ya tadi ya? Ya. Nisa Nur, Hadir. Sandi, Hadir. Sultan, Hadir. Wahyu, Hadir. Hilal, Hadir. Raffi. Hadir. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu di bab yang keempat. Setelah minggu yang lalu kita telah mempelajari bab yang ketiga yaitu Hidup damai dengan saling memaafkan.  5 hidup damai dengan saling memaafkan. 6 Hidup damai dengan saling memaafkan. 7 hidup damai dengan saling memaafkan. 8 hidup damai dengan saling memaafkan. 9 hidup damai dengan saling memaafkan. 10 hidup damai dengan saling memaafkan. 11 hidup damai dengan saling memaafkan. 12 hidup damai dengan saling memaafkan. 13 hidup damai dengan saling memaafkan. 14 hidup damai dengan saling memaafkan. 15 hidup damai dengan saling memaafkan. 16 hidup damai dengan saling memaafkan. 17 hidup damai dengan saling memaafkan. 18 hidup damai dengan saling memaafkan. 19 hidup damai dengan saling memaafkan. 20 hidup damai dengan saling memaafkan. 21 hidup damai dengan saling memaafkan. 22 hidup damai dengan saling memaafkan. 23 hidup damai dengan saling memaafkan. 24 hidup damai dengan saling memaafkan. 25 hidup damai dengan saling memaafkan. 26 hidup damai dengan saling memaafkan. 27 hidup damai dengan saling memaafkan.
Nah, sekarang kita akan masuk di bab yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu Pak. Coba perhatikan, ini gambar apa, Nak? Sosis. Pernah nggak kalian makan sosis? Kalian lihat nggak ada logo halalnya tidak di dalam sosis? Nih, ini adalah logo halal. Selanjutnya, coba perhatikan. Gambar apa, Nak, ini? Kambing panggang. Ini minuman yang beralkohol. Pernah nggak kalian memakan makanan tersebut? Pernah nggak kalian minum minuman yang beralkohol? Anak-anakku sekalian, di bab 4 ini kita akan mempelajari hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran, ayo sama-sama kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berdiskusi peserta didik dapat mengidentifikasi makanan halal dan haram dengan tepat dan benar. Sebelum kita memasuki materi halal dan haram, mari sama-sama kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu, biar kita semangat. Bisa? Bisa. Ayo, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi tentang hukum halal dan haram. Yang pertama adalah definisi halal dan haram. Definisi halal dan haram yang pertama, halal adalah sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang boleh digunakan atau dilaksanakan. Dan yang kedua, definisi haram adalah suatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh syariat Islam. Ini pengertian definisi halal dan haram. Selanjutnya, dalam hukum halal dan haram itu ada dasar atau sumber hukumnya. Yang pertama, sumber hukum halal dan haram itu yang pertama adalah bersumber dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah Al-Hadits. Yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Yang pertama, sumber hukum halal dan haram adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama di dalam syariat agama Islam. Jika Al-Qur'an membolehkan atau menghalalkan, maka sesuatu itu boleh dikerjakan. Dan apabila Al-Qur'an menyebutkan itu haram, tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dimakan, maka mutlak
sesuatu itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua adalah sumber hukum halal dan haram adalah hadis. Siapa yang tahu pengertian hadis? Ada yang tahu? Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, tingkah laku atau ketetapan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis ini adalah berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan menerapkan hukum-hukum yang hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terus yang ketiga, sumber hukum halal dan haram adalah apa? Ijtihad para ulama. Ya, para ulama menggali untuk menentukan hukum sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak. Biasanya hukum-hukum tersebut tidak disebutkan dan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka para ulama dia menggali, mengeluarkan pemikirannya, ilmu pengetahuannya untuk menentukan sebuah hukum. Makanya kalau di Indonesia ini ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Mereka menggali seluruh kemampuannya untuk menentukan suatu hukum. Biasanya kalau di Indonesia ini mereka memberikan fatwa untuk menentukan hukum. Biasanya kalau di Indonesia itu berbentuk suatu makanan boleh atau tidak dikonsumsi, atau minuman boleh nggak dikonsumsi, atau suatu produk, atau juga di Indonesia ini sering yaitu tentang obat-obatan. Boleh nggak sesuatu itu dikonsumsi oleh masyarakat? Maka mereka, para ulama, para Majelis Ulama Indonesia, mereka berfatwa untuk menentukan halal dan haram. Itulah yang disebut ijtihad. Jadi ada 3 sumber hukum yang mendasari tentang hukum halal dan haram, yaitu adalah Al-Quran yang pertama, kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Paham? Paham. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, apa yang pertama? Batasannya. Asalnya. Sesuatu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada sesuatu dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Yang pertama adalah zat asalnya. Sesuatu dapat haram karena zat asalnya. Seperti apa? Bangkai, darah, atau daging babi. Nah, ini zat asalnya. Memang zat yang asalnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bangkai, binatang
yang mati tanpa dilakukannya sembelih, itu namanya bang. Ada sapi tertabrak mobil mati, maka sapi itu disebutnya bang. Beda dengan binatang yang disembelih. Terus yang kedua darah. Darah, semua darah, baik darah binatang itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Terus yang ketiga adalah daging babi. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, daging babi itu diharamkan. Semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti baik bagi kita. Makanya jangan sampai kita memakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di perintah larangan itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Makanya seperti daging babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbukti di 14 abad yang akan 14 abad sekarang baru terbukti ketika diteliti bahwa daging babi mengandung cacing pita yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Itu yang pertama. Sebab halal dan haram pada zat asal. Dan yang kedua adalah sifat asalnya. Perbuatan atau sikap yang buruk, jahat, atau mengandung unsur syirik adalah haram. Contohnya apa? Contohnya berjudi, mencuri, berbohong. Ya, berjudi, apapun niatnya, tetap yang namanya berjudi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri, apapun niatnya, yang namanya mencuri itu mengambil hak orang lain, itu dapat merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah berbohong dapat menghilangkan kepercayaan orang lain dan juga bisa menimbulkan konflik antara manusia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah prosesnya. Sesuatu yang halal dapat menjadi haram jika proses mendapatkan atau membuatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya tadi itu seperti mencuri, ya, uang yang kita makan didapat dari hasil mencuri, maka makanan itu menjadi haram. Walaupun makanan itu pada dasarnya halal. Contoh, kamu beli martabak, kamu beli mie ayam, halal atau haram itu? Halal. Tapi kamu dapati uang itu dari hasil mencuri uang teman kamu, maka hukumnya menjadi haram. Atau sesuatu yang halal bisa menjadi haram ketika kamu makan, misalkan makan ayam goreng. Nah, ayam goreng ini sebelum menggoreng ayam, wadahnya atau minyaknya yang digunakan bekas menggoreng daging babi misalkan, maka
ayam tersebut yang digoreng setelah babi tersebut bercampur dengan bekas yang haram, maka menjadi haram. Jadi segala sesuatu yang halal tercampur dengan hal yang haram, maka menjadi haram, walaupun sedikit. Selanjutnya, penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Ya, kamu harus meyakini bahwasanya hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kebaikan kita. Yang kedua, menghindari perbuatan yang diharamkan. Dan yang ketiga, berusaha menjalankan segala yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, yang kedua, penerapan dalam perilaku yang harus kalian amalkan setiap hari. Yang pertama, menjauhi perilaku buruk seperti buang sampah, terus menyakiti orang lain, merusak lingkungan, terus apa lagi? Berbuat baik kepada orang lain dan berbuat manfaat untuk orang lain. Itulah sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena orang yang bermanfaat untuk orang lain itulah sebaik-baiknya manusia. Kata Nabi, ya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terus, yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Yang pertama, kita harus memilih makanan, minuman, atau produk yang lainnya yang halal. Terus, yang kedua, memastikan kehalalan produk itu dengan adanya label halal. Ini tadi digambar tuh, ya, pastikan ada produk bacaan halal, label halal, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Terus, yang ketiga adalah menghindari makanan dan minuman yang haram. Kalau kita menghindari makanan dan minuman yang haram, insya Allah tubuh kita akan sehat, pikiran kita sehat, jasmani kita akan kuat, dan juga doa-doa kita, ibadah-ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, mari sama-sama kita menyanyikan lagu halal dan haram. Sebelumnya kita tepuk semangat. Ayo sama-sama kita menyanyi lagu halal dan haram. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan.
anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan suatu LKPD ya, yang kalian harus diskusikan pada masing-masing kelompok kalian. Nanti kalian presentasikan ke depan untuk memecahkan permasalahan yang Bapak berikan. Kelompok 1, mana ini ya? 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian pecahkan permasalahan yang Bapak berikan. Mulai dari sekarang, silakan. Ayo. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana tugasnya, sudah selesai belum? Baik, kalau sudah selesai, kalian maju ke depan, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang sesuai dengan syariat Islam dan selain itu, berikan bahan-bahan yang digunakan sebenarnya beberapa semuanya berasal dari bahan yang halal dan karena dibuat penuh dengan kandungan dan bahan yang bersih dan sudah memiliki sertifikat halal. B. Karena bahan dasarnya sebelum disembelih mengucapkan Bismillah dan tidak ada sertifikat halalnya. C. Ada. Kita tidak tahu apakah tempatnya bersih atau tidak, dan kita juga tidak tahu saat disembelih menyebut nama Allah atau tidak. Ya, baik. Tepuk tangannya mana? Nah, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan cara membeli permen yang dijual di toko serba ada. Setelah membaca kemasan, cara melihat bahwa permen tersebut mengandung kreatin yang berasal dari babi. Dia tahu bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam Islam. Jawaban A. Karena permen tersebut mengandung gelatin yang berasal dari babi. B. Karena permen mengandung gelatin dari zat atau lemak babi. C. Membaca terlebih dahulu kandungan dalam permen tersebut dan menyebut penjual toko tersebut.
Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ayo, sekarang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD. Kasus permasalahan. Apabila sedang mengikuti kelas memasak dan diajarkan cara membuat kue dengan tambahan vanila yang mengandung alkohol. Guru memasaknya menjelaskan bahwa alkohol akan menguap saat dipanaskan sehingga aman untuk dimakan. A. Apakah makanan yang mengandung alkohol dalam proses memasak seperti ini karena meskipun alkohol akan menguap? B. Bagaimana umat muslim sebaiknya menggunakan makanan dengan alkohol dalam proses pembuatan, terutama yang tidak bisa dalam bentuk air? C. Bagaimana sikap yang harus seharusnya dilakukan oleh makanan? Jawaban A. Iya, makanan tersebut akan tetap haram. B. Dengan tidak memakannya. D. Meminta maaf kepada guru karena kue tidak dapat dihidangkan tanpa haram. Ya, bagus. Nah, yang terakhir sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari Bangsa Ustaz akan mempresentasikan LKPD yang sudah besok Muhammad. Rio bersama keluarga pergi ke restoran seafood masuk Utara. Kami akan supaya mengatakan bahwa saus yang digunakan memasak udang mengandung sedikit alkohol. Pertanyaan A. Apakah udang yang dimasak dengan saus beralkohol tersebut halal? B. Apa hukum penggunaan alkohol dalam makanan menurut syariat Islam? C. Apa yang sebaiknya dilakukan Rio setelah mendengar bahwa saus udang mengandung alkohol? Jawabannya A. Tidak halal atau haram karena saus itu mengandung alkohol. B. Haram karena alkohol itu dapat menyebabkan mabuk atau koma. C. Tidak memakannya karena itu haram. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa memecahkan permasalahan yang sudah Bapak berikan. Alhamdulillah jawaban dari kalian ya sudah betul, namun ya masih ada sedikit yang perlu Bapak perbaiki ya. Namun begitu, semua jawaban yang kalian berikan, kalian setelah mempelajari hukum halal dan haram. Bagaimana perasaannya? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Dari pembelajaran hukum dan halal ini, halal dan haram ini, ya apa yang kalian dapat? Bisa mengetahui makanan yang halal atau haram. Kalian bisa membedakan mana makanan yang halal dan yang haram. Ya. Jadi dan juga ketika kalian mau memakan atau mengkonsumsi, kalian juga harus lihat tuh logo apa yang ada di makanan tersebut. Di kemasannya ada logo apa? Logo halal. Nah, kalau kalian sudah bisa membedakan makanan halal dan haram, coba sebutkan. Ayam yang dipotong dengan menyebut nama Allah. Terus apa lagi? Memakan produk yang berlabel halal. Nah, baik anak-anakku sekalian, apa
yang kita pelajarin di hari ini, khususnya di hukum halal dan haram ini, bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kalian bisa membedakan mana makanan-makanan yang halal, mana makanan-makanan yang haram. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Terakhir, mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa dengan berdoa kafaratul majlis. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.